Halo, perkenalkan nama saya Kristiana Iliatika dari kelas B4 Farmasi NIM F2018-01175. Jadi, di sini saya akan membahas bagaimana proses perencanaan obat. Adapun materi pokok yang akan saya bahas di sini yaitu yang pertama, pengertian perencanaan obat, yang kedua, tujuan perencanaan obat, selanjutnya prinsip perencanaan obat, kemudian tinjauan tentang perencanaan obat, dan yang terakhir yaitu metode yang lazim digunakan untuk menyusun perkiraan kebutuhan obat. Baik, masuk pada definisi dari perencanaan obat, di mana perencanaan obat itu merupakan proses kegiatan dalam pemilihan jenis, jumlah, dan harga perbekalan farmasi yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran, menghindari kekosongan obat dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan, dan dasar-dasar perencanaan yang telah ditentukan antara lain konsumsi, epidemiologi, kombinasi metode konsumsi dan epidemiologi disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Adapun tujuan perencanaan obat yaitu yang pertama, untuk menyusun kebutuhan obat yang tepat dan sesuai. Kemudian yang kedua yaitu untuk mencegah terjadinya kekurangan atau kelebihan persediaan farmasi, dan yang terakhir yaitu untuk meningkatkan penggunaan persediaan farmasi secara efektif dan efisien. Kemudian prinsip perencanaan obat terbagi menjadi dua, yaitu data statistik kebutuhan dan penggunaan obat. Kemudian ada data kebutuhan obat disusun berdasarkan data pengelolaan sistem administrasi. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai suatu tujuan perencanaan obat, yaitu yang pertama, mengenal dengan jelas rencana jangka panjang apakah program dapat mencapai tujuan dan sasaran. Selanjutnya ada persyaratan barang meliputi kualitas barang, fungsi barang, pemakaian satu merek, dan untuk obat jenis narkotika harus mengikuti peraturan yang berlaku. Selanjutnya yang terakhir yaitu kecepatan peredaran barang dan jumlah peredaran barang serta pertimbangan anggaran dan prioritas. Masuk pada tinjauan perencanaan obat. Kegiatan yang dilakukan dalam perencanaan kebutuhan obat. Yang pertama, tahap pemilihan obat, di mana fungsi pemilihan obat adalah untuk menentukan apakah obat benar-benar diperlukan sesuai dengan jumlah penduduk dan pola penyakit di daerah. Untuk mendapatkan pengadaan yang baik, sebaiknya diawali dengan dasar-dasar seleksi kebutuhan obat yang meliputi obat dipilih berdasarkan seleksi ilmiah medik dan statistik, kemudian jenis obat yang dipilih seminimal mungkin, kemudian jika ada obat baru harus ada bukti yang spesifik. Selanjutnya hindari penggunaan kombinasi dan memilih berdasarkan obat pilihan. Yang kedua ada tahap perhitungan kebutuhan obat, di mana informasi yang didapat dari komplikasi pemakaian obat adalah jumlah pemakaian tiap jenis obat, persentase pemakaian tiap jenis obat, dan pemakaian rata-rata untuk setiap jenis obat. Kemudian masuk pada metode dalam perencanaan kebutuhan obat, meliputi metode konsumsi dan juga metode epidemiologi, di mana metode konsumsi ini dilakukan dengan menganalisis data konsumsi obat tahun sebelumnya. Kemudian yang perlu diperhatikan dalam metode konsumsi yaitu pengumpulan data dan pengelolaan data, analisis data untuk informasi dan evaluasi, kemudian perhitungan perkiraan kebutuhan obat. Nah, metode yang kedua yaitu metode epidemiologi, di mana metode ini dilakukan dengan menganalisis kebutuhan obat berdasarkan pola penyakit, perkiraan kunjungan, dan waktu tunggu. Adapun langkah-langkah dalam metode ini yang pertama yaitu menentukan jumlah penduduk yang akan dilayani, menentukan kunjungan kasus berdasarkan frekuensi penyakit, kemudian menyediakan standar atau pedoman pengobatan yang digunakan, menghitung perkiraan penggunaan obat, serta penyesuaian dengan alokasi dana yang tersedia. Mungkin itu saja pemaparan materi yang dapat saya
paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.